Selamat pagi anak-anak. Salam jumpa lagi dengan Pak Leo di Adem Ayem YouTube channel. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan belajar kembali. Kali ini kita masuk kepada tematik 4D atau tema 4, subtema 1, pembelajaran hari pertama atau pembelajaran pertama. Pekerjaan orang tua dengan tema kita berbagai jenis pekerjaan. Tujuan pembelajaran kita, anak-anak mampu membaca teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama, mengemukakan kosakata yang terdapat dalam bacaan, mengartikan kosakata dengan melihat dalam kamus, membuat kalimat dengan menggunakan kosakata yang telah ditentukan, menggunakan tanda baca yang tepat dalam membuat kalimat. Kemudian, menjelaskan pengertian hak, menyebutkan hak sebagai warga masyarakat, dan menceritakan pengalaman saat menerima hak sebagai warga masyarakat. Pendidikan karakter yang kita kembangkan adalah semangat kebangsaan, terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Pekerjaan ayah. Manusia melakukan berbagai upaya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan bekerja. Orang tua kalian setiap hari bekerja supaya mendapatkan penghasilan. Penghasilan yang diperoleh akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dapat dilakukan dengan cara mengolah sawah, membuka usaha dagang, mendirikan pabrik, bekerja di kantor pemerintah maupun di kantor swasta. Ada pula yang menjadi guru. Semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup disebut kegiatan ekonomi. Kita bisa melakukan berbagai kegiatan jika kita memenuhi atau kita memiliki tenaga yang cukup. Sebagai warga masyarakat, kita memiliki hak untuk terpenuhi kebutuhan hidupnya. Mari kita mempelajari cara memanfaatkan hak dengan rasa tanggung jawab. Namun sebelumnya kita menyanyi dahulu lagu yang berjudul Menanam Jagung. Tentunya dari lagu yang berjudul Menanam Jagung tadi, jawablah pertanyaan berikut. Siapa yang biasa menanam jagung? Yang biasa menanam jagung adalah Pak Tani. Di mana tempat untuk menanam jagung? Tempat untuk menanam jagung adalah di kebun. Alat apa yang digunakan untuk menanam jagung? Alat yang digunakan untuk menanam jagung adalah cangkul. Apa yang harus dilakukan supaya jagung tumbuh subur? Memberi pupuk. Iya. Kita lanjutkan. Menanam jagung biasanya dilakukan oleh seorang petani. Petani bekerja di kebun atau di sawah. Petani mencangkul dan memberi pupuk pada tanamannya supaya tumbuh subur. Ia bekerja dengan sekuat tenaga supaya mendapatkan hasil yang baik. Bekerja dengan giat akan memperoleh hasil yang baik. Setiap orang ingin bekerja supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentunya orang tua kalian juga bekerja. Sekarang kita akan membaca teks bacaan yang berjudul Giat Bekerja. Melatih hidup dalam keluarga yang sederhana. Ayah dan ibunya sibuk bekerja. Pak Sigit bekerja di kantor pajak, sedangkan Bu Ratih bekerja sebagai guru di SMP. Tempat kerja Bu Ratih searah dengan kantor Pak Sigit. Mereka berangkat bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor. Sampai di kantor, Pak Sigit langsung bekerja. Pak Sigit membawa laptop dari rumah. Selain itu, di meja kantor Pak Sigit juga tersedia komputer. Pak Sigit akan menyalakan komputernya. Beliau memasang steker pada stop kontak. Kemudian ia menekan tombol power on off.
Setelah komputer menyala, Pak Sigit membuka data pada komputer untuk melanjutkan pekerjaannya. Laptop dan komputer merupakan dua alat yang penting dan petunjuk penggunaannya sama. Pak Sigit bekerja dengan tekun, disiplin, dan jujur. Pak Sigit adalah seorang yang bertanggung jawab. Tak heran kalau Pak Sigit disenangi dan dihormati oleh para karyawan lain. Beliau juga pernah mendapat penghargaan sebagai karyawan teladan. Beliau menyadari bahwa mencari pekerjaan itu sangat sulit. Maka beliau selalu berusaha untuk menjaga nama baik dirinya agar tetap bisa bekerja. Pak Sigit juga menyadari sebagai tulang punggung keluarga harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Pak Sigit selalu memprioritaskan kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Saat mendapatkan gaji, Pak Sigit berusaha menyisakan sebagian gajinya untuk ditabung sebagai persiapan biaya pendidikan anak-anaknya. Pak Sigit merasa bahagia jika semua anaknya memiliki pendidikan setinggi mungkin. Nah, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Di mana Pak Sigit bekerja? Pak Sigit bekerja di kantor pajak. Mengapa Pak Sigit harus bekerja? Pak Sigit bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sarana apa yang digunakan Pak Sigit untuk bekerja? Sarana yang digunakan Pak Sigit adalah komputer. Bagaimana cara Pak Sigit menggunakan komputer? Pak Sigit menyalakan steker, kemudian menekan tombol on off. Penghargaan apa yang diterima oleh Pak Sigit? Penghargaan sebagai karyawan teladan. Mengapa Pak Sigit mendapat penghargaan? Pak Sigit mendapat penghargaan karena tekun, disiplin, dan jujur dalam bekerja. Apa saja hak yang diterima Pak Sigit setelah bekerja? Pak Sigit mendapat gaji. Apa yang dilakukan Pak Sigit setelah mendapatkan gaji? Pak Sigit berusaha menyisihkan sebagian gajinya untuk ditabung sebagai persiapan biaya pendidikan anak-anaknya. Ya, kita akan mencari kosakata baru yang sulit untuk kalian. Tadi kalian sudah membaca tadi ya. Nah, agar dapat memahami isi bacaan, kalian harus tahu arti kata-kata dalam bacaan tersebut. Dalam teks bacaan biasanya terdapat kata-kata sulit. Kata-kata sulit dalam bacaan dapat kita temukan artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus adalah sejenis buku rujukan yang menerangkan arti kata. Kamus berfungsi untuk membantu seseorang mengenali arti kata atau kosakata. Nah, langkah mencari kosakata menggunakan kamus besar. Ini Bapak bantu ya. Bagaimana cara menggunakan kamus besar bahasa Indonesia? Langkah pertama, kosakata dalam kamus disusun berdasarkan abjad. Maka identifikasi huruf pertama kata dasar yang akan kita cari artinya. Misalnya ayam berarti dari A dulu. Kalau misalnya pendidikan berarti kata awalnya adalah P, berarti huruf pertamanya adalah P. Nah, bukalah kamus pada halaman sesuai huruf pertama kata dasar yang akan dicari berada. Setelah halaman ditemukan, bacalah sepintas dari barisan paling atas, sebelah kiri terus ke bawah, dan seterusnya sampai kata yang dicari ditemukan. Setelah kata yang dimaksud ditemukan, bacalah arti dari kata tersebut. Pilih arti kata sesuai dengan konteks kalimat yang diinginkan. Sangat mudah bukan? Coba kalian praktekkan di rumah ya. Nah, sekarang carilah kata-kata sulit yang ada pada bacaan giat bekerja. Setelah mencari kata sulit, kemudian nanti urutkan kata sulit itu berdasarkan huruf abjadnya dari A, B, C, D, E, F, G, H sampai dengan seterusnya. Oke.
Setelah mencari kata dari bacaan tadi, Bapak punya beberapa kata sulit. Berangkat, disiplin, gaji, sederhana, tekun. Nah, arti katanya apa sih? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, berangkat artinya mulai perjalanan. Disiplin artinya ketaatan atau patuh pada peraturan. Gaji artinya upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap. Sederhana artinya tidak berlebih-lebihan. Tekun artinya rajin, keras hati, dan bersungguh-sungguh. Sekarang ada kata berlawanan, berasal dari kata dasarnya lawan. Artinya apa? Bertolak belakang. Mengebut, kata dasarnya apa? Ngebut. Artinya apa? Mengendarai mobil, sepeda motor, dan sebagainya dengan cepat. Mengendarai, artinya apa? Kendarai atau kendaraan. Misalnya, mengemudikan kendaraan. Nah, memprioritaskan, dari kata prioritas. Artinya apa? Yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Pendidikan berasal dari kata pendidik. Artinya proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Itu dicari dalam Kamus Bahasa Indonesia, nak. Ya. Yuk kita lanjutkan. Kalian sudah bisa mencari arti kata sulit dalam bacaan menggunakan kamus. Berdiskusikan. Berdiskusilah. Cari bacaan di perpustakaan atau apa saja bacaan yang ada di tempatmu. Koran, majalah, buku cerita lain, macam-macam boleh. Tuliskan kata-kata sulit yang kamu temui. Kemudian cari artinya dalam kamus. Ini digunakan untuk latihan kalian. Ya, nih ada lembar kerja. Ini ada bacaan. Judul ceritanya apa dari majalah itu atau koran itu. Nanti kamu tuliskan. Nih, majalah apa, koran apa, kemudian kosakatanya ada 10 minimal. Nanti dicari ya. Artinya di kamus. Kamus Bahasa Indonesia yang tidak punya bukunya bisa menggunakan HP secara online. Sekarang sudah lebih maju, teknologinya lebih mudah. Oke, kalian sudah bisa mencari kosakata sulit menggunakan kamus. Mari kita membuat kalimat dengan kosakata dalam bacaan yang berjudul Giat Bekerja dengan ejaan yang benar. Perlu kalian ingat bahwa membuat kalimat harus memperhatikan hal berikut. Menggunakan huruf kapital pada awal kalimat dalam penulisan nama. Menggunakan tanda baca yang tepat untuk mengakhiri kalimat. Contoh, hak. Setiap orang memiliki hak yang sama sebagai warga masyarakat. Nah, Pak Leo ada 10 kalimat, 10 kata ini. Coba berangkat. Bapak membuat ini. Melati akan berangkat ke sekolah. Sepeda motor itu melaju berlawanan arah. Pak Sigit adalah karyawan yang sangat disiplin. Jika mengendarai kendaraan, jangan mengebut. Tanda bacanya diberi ya. Untuk E, F, G, H, I, J, silahkan kalian buat sendiri. Bapak hanya memberikan contoh 4 ini. Ini aja kalau kalian nulis seperti ini belum tepat karena masih belum ada tanda bacanya. Coba kalian beri tanda baca juga. Oke. E, F, G, H, I, J. Salinlah kalimat berikut di buku tulismu dengan ejaan yang tepat. Gunakan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Nih, setelah membuat kalimat tadi, salin dengan menggunakan tanda baca dan huruf besar yang tepat ini. A, B, C, D, E, F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pak Sigit berangkat ke kantor mengendarai motor. Pak Sigit berangkat ke kantor bersama Bu Ratih. Naik apa Pak Sigit berangkat ke kantor?
Apa yang selalu dibawa Pak Sigit saat bekerja? Pasanglah kabel pada stop kontak listrik. Tekanlah tombol power pada komputer. Nah, silakan ditulis di buku kalian. Ingat, huruf besar dan tanda baca harus tepat. Iya. Setelah bekerja, Pak Sigit selalu mendapatkan gaji. Setiap bulan gajinya diterima merupakan hak Pak Sigit. Semua pekerja berhak mendapat gaji atau upah setelah bekerja. Hak diterima seorang setelah melaksanakan kewajiban. Seperti halnya Pak Sigit, beliau berhak mendapatkan gaji setelah sebulan penuh bekerja. Sebagai warga masyarakat, kita memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kita harus menggunakan hak dengan penuh tanggung jawab. Nah, mari amati gambar berikut. Apa yang sedang dilakukan Pak Sigit? Bekerja di kantor. Nah, apa yang diterima Pak Sigit? Mendapatkan gaji. Apa yang diterima Pak Sigit jika berprestasi? Mendapat penghargaan. Hak sebagai seorang pekerja, mendapat gaji, mendapat penghargaan, dihormati, kemudian mendapatkan pekerjaan. Nah, sekarang hak setiap orang sekarang. Nih, perhatikan gambar berikut. Apa hak yang setiap umat beragama pada gambar itu? Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Bagaimana sikap kalian dalam menggunakan hak untuk beribadah? Menghargai hak orang lain. Harus menggunakan hak dengan sebaik-baiknya. Nah, apa yang sedang dilakukan para siswa di kelas? Belajar, mengerjakan tugas dari guru. Apa yang diperoleh siswa sekolah? Pengetahuan atau mengerjakan tugas dari guru, mendapatkan pengetahuan. Apakah para murid boleh bertanya jika mengalami kesulitan? Sangat boleh, itu hak anak. Apa yang diterima siswa setelah mengerjakan soal ulangan? Mendapatkan nilai hasil belajar. Apa nama tempat siswa meminjam dan membaca buku? Perpustakaan. Meminjam dan membaca buku itu adalah hak juga, hak anak. Apa yang diterima siswa setiap akhir semester? Rapot hasil belajar. Apa saja hak siswa di sekolah? Mendapatkan pengetahuan, mendapatkan nilai, mendapatkan rapot, meminjam buku di perpustakaan, dan lain-lain. Ya. Nah, fasilitas umum nih, ada berbagai fasilitas umum. Apa saja itu? Pasar, taman bermain, jalan, lapangan olahraga, rumah sakit, dan halte. Apa hak warga masyarakat terhadap fasilitas umum? Warga masyarakat berhak memanfaatkan menggunakan fasilitas umum. Bagaimana sikap yang harus kalian tunjukkan ketika menggunakan hak? Merawat, memelihara, tidak boleh mencoret-coret. Itu yang harus kalian lakukan. Nah, kesimpulan, sebagai warga masyarakat kita memiliki beberapa hak, antara lain memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh pendidikan, memeluk agama, menjalankan ibadah sesuai dengan agama, menggunakan fasilitas umum, belajar, mendapatkan gaji, dan lain-lain. Hak adalah sesuatu yang harus diterima. Kalian sudah mengetahui hak sebagai warga masyarakat. Setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama. Hak apa yang sudah kalian terima? Ceritakan coba, kamu sudah mendapatkan haknya apa? Belajar, bersekolah, itu juga hakmu. Menggunakan fasilitas umum, itu juga hakmu. Silakan tuliskan di kotak berikut ini, di buku PS kalian. Nah, sekarang aku tahu. Mencari kata sulit menggunakan kamus, sudah tahu ya. Langkah-langkah mencari kosakata menggunakan kamus besar. Kosakata dalam kamus disusun berdasarkan abjad. Bukalah kamus pada halaman sesuai huruf pertama kata dasar yang akan dicari. Bacalah arti kata tersebut. Pilihlah arti kata sesuai dengan konteks yang diinginkan. Hak adalah sesuatu yang harus diterima. Hak dapat diterima setelah orang melaksanakan kewajiban. Menggunakan hak harus ikhlas dan tanggung jawab.
Contoh hak sebagai warga masyarakat antara lain memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh pendidikan, memeluk agama, menjalankan ibadah, menggunakan fasilitas umum. Nah, apakah kamu sudah menggunakan hak dengan penuh tanggung jawab? Apakah kamu sudah menghargai orang lain? Aksi, saya memiliki hak untuk belajar di sekolah, maka saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya memiliki hak untuk menggunakan fasilitas umum di masyarakat, maka saya akan memanfaatkan fasilitas umum dengan baik. Belajar bersama orang tua. Tuliskan hak sebagai warga masyarakat yang sudah diterima keluarga kalian. Tanyalah pada orang tua kalian. Terima kasih sudah bersama Pak Leo di Adem Ayem YouTube channel. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah, tetap ikuti channel Pak Leo. Salam sehat selalu.